Golongan serealia yang kedua itu adalah jagung, atau nama lain klasifikasi ilmiahnya adalah Zea mays. Jagung merupakan tanaman pangan utama dunia yang memiliki protein serta lemak yang cukup tinggi. Jagung selama ini dimanfaatkan sebagai pangan dan pakan. Pangan itu sumber bahan pangan, sumber hayati yang diperuntukkan untuk manusia, sedangkan kalau pakan sumber hayati yang diperuntukkan untuk hewan. Berdasarkan SNI 0139201995, syarat mutu jagung pipil yang dibagi menjadi 3 bagian itu atau 3 standar, yaitu mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Dilihat dari kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, serta kotoran. Untuk kadar air, untuk mutu 1 dan mutu 2 itu jagung pipil itu terdapat kadar air mengandung kadar air 14%, sedangkan di mutu 3 15%. Butir rusak mutu 1 2%, mutu 2 4%, dan mutu 3 6%. Untuk butir warna lain mutu 1 1%, mutu 2 3%, dan mutu 3 7%. Untuk butir pecah mutu 1 1%, mutu 2 2%, dan mutu 3 3%. Serta kotoran, adanya kotoran pada jagung pipil itu untuk mutu 1, mutu 2 1%, dan mutu 3 2%. Pemanfaatan jagung. Jagung dapat dimanfaatkan berbagai macam produk olahan, yaitu dapat dijadikan pangan ya sebagai sumber manusia, kemudian dapat dijadikan minyak, kemudian dapat dijadikan juga maizena, di mana maizena tersebut dapat disederhanakan kembali, di mana maizena itu masuk ke dalam polisakarida kompleks yang dapat disederhanakan menjadi disakarida, yaitu gula turunan, menjadi sirup, jeli, permen, atau minyak. Minyak akan menghasilkan hasil sampingnya adalah bungkil atau sebagai pakan. Penggolongan sereal yang ketiga itu adalah gandum, atau klasifikasi ilmiahnya adalah Triticum sp, di mana gandum merupakan serealia ketiga setelah jagung dan beras. Jenis protein pada gandum itu sangat sulit ditemukan di serealia lain. Jadi nama protein yang ada di gandum tersebut adalah gluten, di mana hanya di gandum saja atau hanya di tepung terigu saja yang memiliki protein jenis gluten, di mana gluten tersebut akan memberikan sifat elastisitas pada tepung gandum. Gluten akan memberikan sifat elastisitas pada tepung gandum. Contohnya pada produk makanan roti. Roti itu sangat memerlukan elastisitas yang cukup tinggi, sehingga dia harus atau wajib memiliki atau wajib terdapat gluten pada bahan bakunya. Jadi bahan baku yang memiliki gluten itu adalah tepung terigu. Nah, pilihlah tepung terigu yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi untuk pembuatan roti. Ada berbagai jenis gandum. Yang pertama itu adalah gandum keras, atau nama lainnya adalah hard wheat. Kemudian ada gandum lunak atau soft wheat, atau Triticum durum atau drum wheat. Nah, untuk gandum keras itu kulit luarnya berwarna coklat, bijinya keras, berdaya serap air yang tinggi. Sedangkan untuk gandum lunak, dia memiliki daya serap air yang rendah, kadar proteinnya yang rendah juga. Sedangkan untuk Triticum durum, bijinya lebih keras dibandingkan dengan gandum keras, kemudian kulitnya yang berwarna coklat dan kurang mengembang, tapi dia kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Berarti kandungan protein pada Triticum durum cukup tinggi, tapi dia glutennya tidak tinggi. Ingat, yang menyebabkan elastisitasnya cukup baik, yang pengembangan cukup baik tersebut itu dipengaruhi dari gluten.
Penggolongan serealia selanjutnya itu adalah sorghum, di mana sorghum memiliki kandungan gizi proteinnya 9,01%, lemaknya 3,6%, abungnya 1,49%, serta seratnya 2,5%. Nah, ini adalah bentuk sorghum, dia bentuknya bulat, ya, di mana ini adalah bagian-bagian dari sorghum tersebut. Bagian-bagian sorghum tersebut terdiri dari epicarp, lapisan lilin yang sangat tipis yang mengandung pigmen, kemudian mesocarp yang di tengahnya, dan pericarp. Pericarp itu dia karbohidratnya sedikit dan tidak mengandung minyak atau lemak. Nah, ini adalah tanaman sorghum. Kalau belum pernah lihat, ini tanamannya hampir menyerupai seperti jagung. Dan ini adalah bijinya, biji sorghum. Kemudian yang di sini adalah batang sorghum. Yang sangat terkenalnya adalah di batang sorghumnya, di mana batang sorghum itu akan menghasilkan produk akhirnya adalah pemanis yang untuk dikonsumsi. Pemanis yang untuk dikonsumsi. Pemanis apa saja yang dikonsumsi itu ada. Nah, di batang sorghum tersebut akan memproduksi sirup, di mana hasil sirup dari bahan baku sorghum tersebut memiliki derajat Brix-nya adalah 15 ke atas. Prosesnya tergantung dari kualitas sirup, serta ternyata hambatannya itu sangat terbatas ya proses pengolahannya. Kenapa pengolahannya sangat terbatas? Karena pengolahannya melalui adanya ekstraksi, kemudian purifikasi, evaporasi, kemudian didapatlah hasil sirup atau gula turunan. Nah, bijinya ini sebagai makanan pengganti dari roti, kemudian dari kue-kue lainnya, dimana cara pemproduksian dari sorghum tersebut itu dipetik terlebih dahulu, kemudian dia dikeringkan, dirontokkan, disimpan, disosok, ditepungkan. Nah, tapi biji sorghum ini sangat keras sekali dibandingkan dengan biji dari gabah atau beras, sehingga biji dari sorghum tersebut sangat langka untuk dikonsumsi. Kemudian serealia selanjutnya itu adalah barley. Barley itu merupakan jenis serealia untuk pakan ternak, mahsilmat, dan sebagai makanan kesehatan. Bentuknya seperti beras yang dimasak hingga membulat dan mengembang. Hampir mirip juga seperti sorghum ya dia. Tapi dia beras yang dimasak hingga bulat. Bulat-bulatnya itu hampir mirip seperti sorghum. Biji barley itu terdiri dari 10%-nya adalah sekam dan pericarp, kulit luarnya. Kemudian 14%-nya aleoron dan pigmen. 73%-nya itu adalah benih atau bibit dari patinya, dan 3%-nya adalah embrio. Di mana ada berbagai jenis barley. Ya, ini adalah jenis-jenis dari barley, hampir mirip seperti beras tapi dia bentuknya bulat. Ya, green barley itu barley yang belum matang. Kemudian ada barley mutiara atau pear barley. Kemudian ada press barley, yaitu barley yang diproses berbentuk serpihan, dan barley tibet atau nama lainnya itu adalah produk tepung dari sampah. Nah, manfaat dari green barley ya. Green barley itu barley yang belum matang. Ternyata kalsium dari barley hijau itu lebih banyak, 11 kali dari kalsium yang ada di dalam susu segar. Kemudian barley hijau itu memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari buah jeruk. Zat besi di dalam barley hijau 5 kali lebih banyak dari zat besi yang terdapat di dalam bayam. Dan barley hijau mengandung vitamin B30 lebih banyak daripada susu segar. Jadi kalau berdasarkan teori dan penelitian yang ada, green barley ini memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Nah, untuk green barley salah satunya ada mie yang terbuat dari green barley ya, tapi kurang terkenal dan mungkin sekarang tidak diperjualbelikan lagi karena konsumen kurang menyukai rasa dari healthy mie tersebut, padahal dia mengandung
makanan yang sehat bagi tubuh ya, seperti itu. Kemudian golongan yang lainnya adalah oat. Oat itu merupakan serealia yang agak sulit diproses dan diolah menjadi bahan makanan. Dia mengandung protein yang cukup tinggi dan karbohidratnya masuk ke dalam yang mudah dicerna. Oke. Ya. Nah, di monitor kalian ini ada oat yang masih utuh yang belum dilakukan proses pengolahan. Kemudian ini adalah oat yang sudah dilakukan proses pengolahan menjadi oat yang pipi yang sering kita konsumsi atau diperjualbelikan di. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah komposisi kimia serealia berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia yang bisa kalian lihat juga dengan cara searching di internet. Di sini ada nama bahannya, ada beras giling, beras hitam, beras tumbuk merah, ketan putih, ketan hitam, jagung kuning pipit, tepung beras, tepung jagung kuning, tepung terigu, yang masing-masing memiliki kandungan gizi yang beraneka ragam. Ya, dimana ada energinya juga bermacam-macam. Yang paling tinggi ini adalah jagung kuning pipil dan energinya, dan yang paling rendah itu adalah tepung terigu yang memiliki 333 kilokalori per 100 gramnya. Nah, berdasarkan Muhtadi 2010, sifat fisik serealia itu dapat dilihat dari di sini ada penggolongan beras, gandum, jagung, sorghum, rye, dan oat dengan ukuran panjang lebar bermacam-macam dengan satuannya itu adalah milimeter ya. Kemudian beratnya juga miligram per bijinya bermacam-macam, itu dari berasnya 27 mg, gandum 37 mg, jagung 285 mg, sorghumnya 23 mg, rye 21 mg, dan oat 32 mg. Nah, dilihat lagi densitas kambahnya untuk beras 575 sampai 600, gandum 790 sampai 825, untuk jagung 745, sorghum 1360, dan rye 695, dan oat 356 sampai 520. Kemudian berdasarkan sifat kimianya dilihat komposisi dan sifat pati serealia. Dikarenakan bahan pangan serealia ini sumber karbohidrat yang cukup tinggi, jadi yang sifat kimia yang dilihat itu adalah sifat dari karbohidrat itu sendiri ya. Dimana kandungan kita lihat di sini amilosanya untuk jagung itu adalah 24%, untuk gandum 25%, beras 18%, sorghum 25%. Sedangkan amilopektinnya itu 100 dikurang dari amilosa. 100 dikurang dari amilosa itu amilosa, di mana amilosa dan amilopektin itu dia senyawa yang saling berikatan yang berada di dalam struktur pati. Untuk jagung 76%, gandum 75%, beras 82%, sorghum 76%, jagung ketan 99%, dan beras ketan 99%. Ini adalah berbagai macam suhu gelatinisasi pada bahan serealia. Dengan ini adalah dia derajat SP. Derajat SP atau dikatakan nama lainnya adalah suhu puncak, di mana suhu puncak untuk serealia itu atau tepung-tepungan 95%, di mana dilihat ternyata jagung ketan itu sangat tinggi sekali 64% untuk suhu puncak 95 derajat Celcius. Kemudian diikuti dengan beras ketan 56%, jagung 24%, kemudian gandum 21%, dan yang paling terkecil sorghum, kemudian beras. Oke, sekian penjelasan materi mengenai serealia dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, dapat kita mulai menggunakan via Google Classroom atau WhatsApp. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.